Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indrawati Budiarsi SPI, salah satu guru produktif agribisnis perikanan payau dan laut di SMK Negeri 1 Pamangkat. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan kegiatan pembelajaran interaktif yang dilakukan oleh murid APPL SMK 1 Pamangkat dalam kegiatan mengaplikasikan pemeliharaan udang di tambak secara efektif dan inovatif. Mari sama-sama kita saksikan. Proses pemeliharaan udang faname di tambak sebagai berikut. Pertama, penerapan K3LH pada proses pemeliharaan. Kedua, manajemen pakan. Ketiga, monitoring pertumbuhan. Keempat, manajemen kualitas air. Pertama, penerapan K3LH. K3LH dalam pembesaran udang berarti upaya kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi pekerja tambak dan memastikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar. Penggunaan alat pelindung diri APD seperti pelindung kepala, sarung tangan, dan sepatu bot, penerapan prosedur kerja yang aman, serta manajemen limbah tambak untuk mencegah pencemaran. Kedua, manajemen pakan. Manajemen pakan udang faname adalah pengaturan pemberian pakan secara cermat untuk mengoptimalkan pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan efisiensi produksi budidaya udang faname. Pemberian pakan udang faname melibatkan penyesuaian jenis pakan, frekuensi, dan jumlah pakan sesuai dengan usia dan berat udang, serta pemantauan kualitas air dan hasil pengecekan untuk penyesuaian jumlah pakan harian. Pemberian suplemen pada udang faname meliputi suplemen vitamin untuk imunitas dan antioksidan, mineral untuk molting, serta probiotik untuk kesehatan pencernaan. Suplemen ini dapat diberikan melalui pakan buatan dan dicampur secara merata untuk mendukung pertumbuhan, mengurangi stres, dan meningkatkan kelangsungan hidup udang. Fungsi suplemen adalah: pertama, untuk pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan reproduksi udang. Kedua, untuk metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh udang dan membantu melawan infeksi. Keempat, membantu pengaturan kalsium dan fosfor untuk pertumbuhan kerangka dan eksoskeleton yang kuat. Kelima, menjaga kesehatan sel dan meningkatkan ketahanan terhadap stres. Campuran pakan dan suplemen pada udang melibatkan penambahan berbagai bahan seperti probiotik, enzim, vitamin, dan mineral untuk meningkatkan efisiensi pakan, mendukung pertumbuhan, dan memperkuat kekebalan tubuh udang. Tujuan pencampuran adalah menciptakan campuran yang homogen agar semua komponen terdistribusi secara merata. Ini bisa dilakukan untuk mempertahankan homogenitas. Pemberian pakan adalah kegiatan rutin dalam budidaya udang untuk memberikan asupan nutrisi yang diperlukan demi pertumbuhan dan kehidupan udang tersebut. Tujuan utama pemberian pakan adalah menyediakan nutrisi yang tepat dan seimbang untuk mendukung kesehatan, pertumbuhan optimal, dan hasil produksi yang maksimal dengan meminimalkan limbah. Metode umum dilakukan adalah: pertama, tepat waktu. Pakan diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan udang yang dipelihara. Kedua, sesuai porsi. Jumlah pakan disesuaikan dengan ukuran, berat, dan nafsu makan pada udang. Ketiga, distribusi merata. Pakan tidak diberikan sekaligus, melainkan secara bertahap, terutama jika pakan diberikan sekaligus dalam satu waktu. Jika udang masih agresif, pakan dapat ditambahkan hingga udang terlihat mulai malas menyambut pakan. Pengecekan udang dengan menaburkan pakan di anco, membiarkan udang makan, lalu mengangkat anco secara perlahan untuk melihat jumlah sisa pakan. Pengecekan ini penting untuk menyesuaikan jumlah pakan, menghindari pemborosan, mendeteksi masalah kesehatan seperti adanya udang yang tidak mau makan, terdapat luka. Ketiga, monitoring pertumbuhan.
Monitoring pertumbuhan udang adalah proses pengamatan rutin terhadap pertambahan ukuran dan berat udang selama budidaya untuk menilai kondisi, kesehatan, dan produktivitas udang. Sampling udang adalah pengambilan sampel udang secara berkala dari tambak untuk memantau pertumbuhan, kesehatan, tingkat kelangsungan hidup sinya, dan keseragaman budidaya. Dengan sampling, dapat mengukur berat rata-rata udang, mendeteksi penyakit atau stres dini, dan mengoptimalkan manajemen pakan, serta menentukan ukuran udang untuk panen. Sampling dilakukan secara berkala selama masa budidaya berlangsung, waktu dan frekuensinya bisa bervariasi tergantung usia udang, seperti 10 hari sekali dan setiap 5 hari sekali saat mendekati panen. Keempat, manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air adalah upaya untuk mengontrol, memelihara, dan meningkatkan kualitas air agar sesuai dengan peruntukannya dan tetap dalam kondisi alamiahnya melalui pengendalian faktor fisika, kimia, dan biologi. Pemberian fermentasi pada udang dapat dilakukan dengan cara memberikan ke dalam tambak secara langsung yang bertujuan untuk mengelola kualitas air dengan menguraikan limbah organik. Pemberian kapur pada tambak udang bertujuan untuk menstabilkan kondisi lingkungan air dan mendukung pertumbuhan udang melalui beberapa fungsi, seperti menaikkan pH, meningkatkan alkalinitas dan kesadaran air, serta menyediakan kalsium untuk membantu proses molting, keasaman air, mengendalikan kadar fosfat, dan mempercepat pertumbuhan karena kulit udang lebih cepat mengeras setelah molting. Kualitas air adalah faktor penentu yang paling krusial dalam keberhasilan budidaya udang, khususnya pada sistem intensif dengan padat tebar tinggi. Air berfungsi sebagai media hidup udang, sekaligus tempat penumpukan limbah metabolisme dan sisa pakan. Pengolahan yang buruk akan menyebabkan stres, penyakit, dan kegagalan panen. Kualitas air dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu fisika kimia dan biologi. Pertama, parameter fisik yang diukur adalah suhu, kecerahan, warna air, tinggi air. Kedua, parameter kimia yang diukur adalah oksigen terlarut, derajat keasaman, salinitas. Ketiga, parameter biologi adalah plankton, bakteri patogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Pertama, curah hujan dan musim mempengaruhi suhu, salinitas, dan pH air. Kedua, kegiatan industri dan domestik, limbah mengandung bahan kimia dan logam berat yang menurunkan kualitas air. Mempengaruhi kualitas air. Ketiga, kegiatan budidaya intensif, sisa pakan, dan kotoran biota meningkatkan amonia dan nitrat. Keempat, pasang surut dan arus laut, meningkatkan sirkulasi oksigen dan mengurangi bahan pencemar. Kelima, tumbuhan mangrove dan terumbu karang, yang menjadi penyaring alami dan penyangga ekosistem pesisir. Dampak kualitas air yang buruk. Pertama, pertumbuhan udang menurun. Kedua, serangan penyakit meningkat, misal fibiosis pada udang. Ketiga, terjadi kematian massal organisme akibat kekurangan oksigen. Keempat, ledakan populasi alga, algal bloom, atau red tide. Kesimpulan, keberhasilan budidaya udang sangat bergantung pada penerapan K3LH, manajemen pakan yang efisien, monitoring pertumbuhan dan kualitas air yang rutin, serta pengelolaan kualitas air yang baik. Semua aspek tersebut saling berkaitan untuk menciptakan lingkungan budidaya yang aman, produktif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. SMK! Desa! SMK! Hebat!